Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan. Tentunya kita ingin agar matematika itu menjadi membumi di tanah air. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali saya Dr. Radu Yendra bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika menyapa siswa Indonesia pada pagi yang cerah ini. Semoga tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan kekuatan, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari ganasnya virus COVID-19. Dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika, kita khusus menyapa kepada siswa SMA kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas suatu konsep, suatu teori yang sangat baik, yaitu pada bab 8 aturan pencacahan pada halaman 62. Oke, kita akan masuk kepada bab 8 pada aturan pencacahan. Kita masih menggunakan buku Matematika kelas 11 semester 2 terbitan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal yang terdapat pada halaman 62 nomor 1 sebagai pembukaan. Oke, kita coba lihat dulu apa soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita masih menggunakan buku yang sama untuk terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, kita lihat soal yang pertama. Uji kompetensi 8.1. Seorang staf ahli di suatu Polda, Polda itu kepolisian daerah, mendapat tugas untuk menyusun nomor pada plat kendaraan roda 4 yang terdiri dari 3 angka dan 4 angka. Staf tersebut hanya diperbolehkan menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk plat yang terdiri dari 3 angka dan angka 0 sampai 9 untuk plat yang terdiri dari 4 angka. Pertanyaannya, yang A adalah berapa cara menyusun plat kendaraan yang terdiri dari 3 angka dan 4 angka. Yang B, jika nomor plat tersebut dilengkapi dengan seri yang terdiri dari 2 huruf vokal, berapakah banyak susunan seri plat yang mungkin? Oke, sekarang kita lihat konsep ini adalah konsep menyusun an object. Oke. Kita ingat konsep bahwa jika ada, kita akan jawab nomor A dulu. Sebelum jawab nomor A, kita masukkan teori sedikit. Jika kita mempunyai an object, jika terdapat an object yang berbeda, jika terdapat n objek berbeda, ini kata kuncinya berbeda, maka akan dapat disusun, sebanyak n faktorial. Oke, sebanyak n faktorial. Kita perbaiki dulu n faktorialnya. Akan dapat disusun sebanyak n faktorial. Sama dengan
N dikali N kurang 1. Oke, kurung. Dikali dengan N kurang 2. Dan seterusnya. Sampai dikali dengan 2 kali dengan 1. Oke, mungkin sebagai contoh. Saya memiliki huruf ABC. ABC akan dapat disusun menjadi A, CB. Oke, apalagi B, CA. Apalagi B, AC. Apalagi C, BA. Apalagi C, AB. Jadi dari huruf ABC itu dapat disusun menjadi 6 susunan yang berbeda. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada 6 susunan yang berbeda. Nah, dari mana angka 6 ini? Karena ABC itu ada 3 objek, maka dapat disusun menjadi 3 faktorial. Sama dengan 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 6. Nah, ini yang mana 6-nya ini dia tadi ABC, ACB, BCA, dan seterusnya. Nah, sekarang permasalahannya adalah jika ABC tadi akan disusun menjadi 2 objek yang berbeda, akan disusun menjadi 2 objek. 2 objek yang tak boleh berulang. Yang tidak boleh berulang. Yang tidak boleh berulang. Yang tidak boleh berulang. Boleh berulang. Dan boleh berulang. Dan boleh berulang. Nah, ini 2 hal yang beda. Dan boleh berulang. Boleh berulang. Contoh misalnya ABC tadi. Kalau dia tidak boleh berulang, tentu dia hanya akan menjadi AB. Apalagi BA. Apalagi AC. CA. Apalagi BC. Dan CB. Ada 6 juga. Tidak ada yang lain dari ini. Nah, sekarang ini dikatakan tidak berulang. Karena tidak ada yang berulang. Tidak berulang. Nah, ini tidak berulang. Nah, jika dia berulang, contoh misalnya ABC, ada yang berulang, tentu akan menjadi AA. Oke. Apalagi BB, apalagi CC. Oke, dia boleh berulang. Dan seterusnya tentu yang di atas yang sama tadi. Oke. Ada AB, ada BA, ada AC, ada CA, ada BC, ada CB. Nah, ini konsepnya disebut dengan boleh berulang.
boleh berulang. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya secara matematis? Ingat, kalau ada 3 objek, jika 3 objek, tadi ABC, 3 objek, disusun menjadi 2, berarti ada 2 kolom, ada 2 kotak. Kotak pertama 3, dikalikan dengan, kita hapus dulu lah. Maka di sini kita andaikan akan dibuat 2 objek, maka ada 2 tempat objek, yaitu 3. Karena dia tidak boleh berulang, berarti di belakang tinggal 2. Karena 1 telah diambil, maka tidak boleh berulang, tentu di belakang sisa 2. Berarti 3 kali 2 ada 6. Nah, ini dikatakan rumus tidak berulang. Tidak berulang. Tidak berulang. Nah, bagaimana kalau objeknya berulang? Oke, kita lihat. Jika 3 objek dia boleh berulang, maka karena kita susun menjadi 2 bilangan, maka bilangan pertama ada 3 objek tadi, bilangan kedua juga ada 3 objek. Berarti 3 kali 3, 9. Ini boleh berulang. Boleh berulang. Nah, mana yang 9 ini? 9 ini mana? Dia ini tadi 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tentu lebih banyak yang berulang. Nah, untuk menjawab soal yang A, nah kita akan jawab soal A. Kita hapus dulu papan tulis kita. Oke, kita akan menjawab soal yang A. Nah, untuk menjawab soal yang A, kita andaikan yang pertama itu dia tidak boleh berulang. Tidak berulang. Karena soalnya sendiri tidak ditentukan, makanya kita bagi 2 saja untuk tidak berulang. Yang pertama dia ada 6 huruf. Oke, yang pertama 3 angka. Oke, ini yang pertama 3 angka. Ini yang pertama adalah membentuk plat dari 3 angka. Membentuk plat 3 angka dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 angka untuk membuat plat 3 angka. Berarti ada plat 3 angka katanya.
Berarti ada plat yang terdiri dari 3 angka yang dibentuk dari ada 6 angka. Berarti karena dia tidak boleh berulang, ada 6 kali 5 kali 4. Dia tidak boleh berulang. Sama dengan 6 kali 5, 30, berarti 120. Ini untuk yang 3 angka. Lalu yang berikutnya adalah 4 angka. Oke, bantu kita hapus dulu ini. Eraser. Kita hapus dulu. Oke. Kita hapus dulu papan tulis kita. Oke. Sedangkan langkah berikutnya adalah membentuk plat. Membentuk plat 4 angka. Membentuk plat dengan 4 angka. 4 angka dari bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan yang terakhir 9. Nah, karena dia tidak boleh berulang, oke, kita hapus dulu nih. Berarti dia itu tidak boleh berulang. Karena dia tidak boleh berulang, ada 4. Tadi membentuk plat dengan 4 angka. Ada 10 angka dari 0, 1 sampai 9 ini. Ada 10 angka. Berarti ada 10 kali 9 kali 8 kali 7. Berarti sama dengan 9 kali 8, 72. 72 kali 10, 720. 720 dikali 7, 14. Naik 1, 5040. Berarti 5040. Oke. Nah sekarang apakah jawabannya sudah selesai? Belum. Jadi cara, kita hapus dulu nih. Oke, kita jawab. Nah, jika N1 adalah menyusun plat dengan 3 angka, dan jika N2 adalah menyusun plat dengan 4 angka, maka keseluruhan susunan
plat 3 angka dan plat 4 angka adalah, maka keseluruhan menyusun plat 3 angka plat 3 angka dan plat 4 angka plat 4 angka. Plat 4 angka adalah N1 kali N2. Oke, di mana N1 tadi adalah 120 dan N2 adalah 5040. Jadi jawabannya tentu menjadi 120 dikali dengan 5040. Ya, tekan kalkulator. Tung. Oke. Oke guys. Jadi memang panjang. Ya ini teori untuk kelas 11 SMA. Jadi menyusun objek dari 3 angka dan menyusun objek dari 4 angka. 3 angka ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 angka dari 0 sampai 9. Nah itu tidak boleh berulang. Sekarang kita fokuskan kepada yang berulang. Kita lihat yang berulang. Nah sekarang kita lihat yang berulang. Boleh berulang. Boleh berulang. Oke. Boleh berulang. Berarti kalau dia plat 3 angka, kalau dia boleh berulang menjadi plat 3 angka, maka kalau dia boleh berulang, ayo siapa tahu kalau boleh berulang. Karena dibentuk dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu 6 kali 6 kali 6. Karena dia boleh berulang. Berarti 6 kali 6, 36. Kali 6, 6 naik 3. 6 kali 3, 18, 216. Nah ini plat 3 angka. Kenapa 6 kali 6? Ya karena dia boleh berulang. Berikutnya plat 4 angka. Plat 4 angka. Oke, karena dia boleh berulang. 4 angka berarti ada 4 angka dong. 1. Kalau boleh berulang berarti 10 kali 10 kali 10 kali 10. Berarti ada 10 kali 10 kali 10, 10.000 berarti 10.000. Nah, berarti untuk menyusun jika N1 adalah
susunan plat 3 angka dan N2 adalah susunan plat 4 angka maka keseluruhan susunan menyusun plat 3 angka dan plat 4 angka adalah N1 kali N2 atau sama dengan 216 dikali dengan 10.000. Oke, ini dia, hitung sendiri menggunakan kalkulator. Nah, itu tadi dia. Jadi yang kedua, nampak sekali kita lihat bahwa ada perbedaan antara konsep disusun berulang dan tidak berulang. Oke. Sekarang kita lihat soal yang berikutnya. Apa soal berikutnya? Kita lihat. Oke. Yang B, jika nomor-nomor plat tersebut dilengkapi dengan seri yang terdiri dari 2 huruf vokal. Jadi huruf vokal itu adalah A, I, U, E, O. Kalau konsonan selainnya. Jadi kalau yang B, kita lihat soal yang B. Ya, kita hapus dulu. Hapus dulu ya. Kita ingin menjawab soal yang B. Kita hapus. Eraser. Jadi kita akan jawab soal B. Sekarang diikuti lagi oleh 2 seri angka. Kita lihat ikuti seri pertama yang 3 angka. Ini kita lihat tadi ada 3 angka. Ini kasus tidak berulang. Tadi 3 angka 6 kali 5 kali 4 diikuti oleh seri huruf. Huruf pertama tadi A, I, U, E, O ada 5. Tidak boleh berulang kali 4. Oke. Ini adalah angka. Dan ini adalah huruf vokal. Huruf vokal itu ada 5. Yaitu A, I, U, E, O. Ada 5. Karena dia tidak boleh berulang, 5 tentu diikuti oleh 4. Berarti keseluruhannya menjadi 6 kali 5 kali 4 tadi adalah 120 dikali dengan 20. 120 kali 20 2.400 susunan.
Ini kalau dia tidak boleh berulang. Kalau hurufnya boleh berulang, tentu menjadi yang lain. Jadi kalau angkanya dia tidak berulang, hurufnya berulang, maka ini soalnya banyak kemungkinan. Kalau hurufnya boleh berulang, angkanya tidak boleh berulang, bagaimana? Tentu 6 kali 5 kali 4 ini untuk angka yang tidak boleh berulang tadi. Kalau huruf boleh berulang tentu 5 kali 5. Berarti 6 kali 5 kali 4 kali 4. Nah, banyak kemungkinan. Soal tak disebutkan kemungkinannya. Ini untuk 3 angka. Kalau 4 angka, nah, kita jelas lagi. Untuk 4 angka, kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Nah, jika 4 angka, sekarang jika 4 angka yang tidak berulang. Jadi kalau dia 4 angka yang tidak berulang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi tidak berulang angkanya 10 kali 9 kali 8 dikali 7. Ini untuk angka yang tidak berulang. Angka tidak berulang. Tidak berulang. Nah, diikuti oleh seri huruf yang tidak berulang 5 kali 4. Ini adalah huruf vokal. Huruf vokal tidak berulang. Berulang. Maka jawabannya adalah sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 5 dikali 4. Cari aja dengan kalkulator. Nah, jadi keseluruhan, jadi kalau hurufnya boleh berulang bagaimana? Oke, kita lihat. Sekarang hurufnya boleh, tadi huruf tak boleh berulang. Bagaimana kalau hurufnya boleh berulang? Oke. 3, 4. Tentu 10, 9, 8, 7, 5, 5. Yang ini adalah angka. Ini angka tidak berulang. 4 angka tidak berulang. Tidak berulang. Diikuti oleh huruf vokal berulang. Oke, huruf vokal berulang. Maka jawabannya adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 5 dikali 5. Nah, sekarang terserah mana yang satu yang mau diambil. Jadi keseluruhan susunan, jadi jika N1, kita andaikan aja dulu yang tak boleh berulang baik angka atau huruf, jika N1 adalah plat 3 angka yang tak berulang,
plat 3 angka yang tak berulang, diikuti dua huruf vokal tak berulang. Vokal tak berulang. Oh, ini 3 angka yang tak berulang, sorry. 3 angka yang tak berulang. Tak berulang. Yang tak berulang. Ini diikuti dua vokal tak berulang. Dan jika N2 adalah plat 4 angka. Plat 4 angka yang tak berulang, diikuti dua huruf vokal tak berulang. Oke. Maka keseluruhan, oke, kita hapus dulu. Kita hapus papan tulis kita. Kita hapus papan tulis kita. Maka keseluruhan susunan plat 3 angka diikuti dua huruf vokal dan plat 4 angka yang diikuti
ikuti dua huruf vokal yang masing-masingnya tidak berulang, yang masing-masingnya tidak berulang, adalah kita lanjutkan, adalah N1 kali N2. Apa N2 tadi? N2 tadi adalah 6. N1 tadi 6 kali 5 kali 4 untuk angka, dikali 5 dikali 4 untuk huruf, dikali dengan 10 kali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 5 dikali 4. Nah, ini dia. Ini tadi 3 angka tak berulang. 3 angka tak berulang. Tak berulang. Tak berulang. Ini adalah dua huruf vokal. 2 huruf vokal. Vokal tak berulang. Tak berulang. Tak berulang. Oke. Dan ini sama, ini 4 angka dan ini 2 huruf vokal. Hasil cari tekan dengan kalkulator. Oke, ini tadi 4 angka dari huruf 0 sampai 9 tak berulang. Oke, tak berulang. Berulang. Dan ini tadi 2 huruf vokal. 2 huruf vokal yang tak berulang. Tak berulang. Oke. Jadi kita lihat begitu kompleks permasalahan dalam teori ini. Jadi pemikiran kita itu harus fokus seperti apa soal yang untuk dijawab. Lalu kalau dia angkanya boleh berulang, bagaimana pula jawabannya? Kalau angkanya boleh berulang, jadi kalau kita ambil satu contoh misalnya, kalau angkanya boleh berulang, jawabannya bagaimana? Untuk 3 angka, 3 angka berulang. 3 angka berulang. Berulang. 3 angka berulang dan huruf vokal berulang. Dan 2 huruf vokal berulang.
berulang. Berulang. Maka jawabannya sederhana saja kan? Kalau dia boleh berulang, oke, 1, 2, 3. Kalau boleh berulang 3 angka, 6 kali 6. Vokalnya 5 kali 5. Nah, ini sama dengan 6 kali 6 kali 6 kali 5 kali 5. Oke, hasilnya tekan kalkulator aja. Itu kalau 3 angka boleh berulang. Kalau kita lihat untuk yang 4 angka boleh berulang, kita hapus dulu nih. Kalau kita tengok 4 angka yang boleh berulang. Kita tengok lagi 4 angka boleh berulang. 4 angka boleh berulang. Boleh berulang. Dan 2 huruf vokal boleh berulang. Maka susunannya tentu menjadi, kalau dia boleh berulang seluruhnya, tentu dia menjadi ada 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau angkanya 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 5 kali 5. Yang ini tadi punya si angka yang boleh berulang tadi. Yang ini punya si huruf yang berulang, huruf vokal. Huruf vokal. Boleh berulang. Maka jawabannya adalah 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 5 kali 5. Tekan kalkulator saja, selesai. Lalu berapa keseluruhannya? Nah, kalau keseluruhannya kita hapus dulu ini. Keseluruhannya, kita hapus dulu ini ya. Kita hapus dulu ini. Maka keseluruhan susunan, keseluruhan susunan nan 3 angka plat 3 angka. Keseluruhan susunan plat
3 angka. Dan 2 huruf vokal. Serta plat 4 angka. Diikuti dua huruf vokal yang masing-masingnya boleh berulang. Masing-masing boleh berulang. Adalah untuk nih kurung 6 kali 6 kali 6 kali 5 kali 5. Ini adalah andaikan N1 dikali dengan 4 angka dan 2 vokal yang berulang tadi 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 5 kali 5. Dan ini andaikan tadi N2. Di N1 cara diikuti oleh N2 cara. Ambil kalkulator lalu selesaikan sendiri. Jadi kita lihat soal nomor 1 ini kalau kita baca begitu simpel. Tetapi penyelesaiannya banyak kemungkinan makna di dalamnya. Kita tidak tahu mana yang dimaksudkan oleh penulis, tapi kita coba terjemahkan seluruh kemungkinan. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua di rumah dan untuk guru yang menggunakan buku ini sebagai acuan pembelajaran. Sekian dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Kita jumpa lagi pada sesi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.